Kitab Taharati, kitab tentang taharah. Hadza kitab bayan ahkam taharati, ini adalah kitab penjelasan tentang hukum-hukum taharah, hukum-hukum bersuci. Wa alam anna kitab lughatan ma'na wa adamu wal jamu. Ketahuilah sesungguhnya kitab secara bahasa maknanya adalah penghimpunan dan pengumpulan. Yuqalu katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Maka dikatakan katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Wa minu qauluhum, dan diantaranya adalah perkataan para ulama, takatabat banu fulanin idza ijtama'u. Banu fulan itu telah berkumpul. Nah, berkumpulnya ini disebut dengan takatabat. Wa kataba idza khata bil qalami, dan maka bisa dikatakan kataba idza khata bil qalami. Dia telah menulis jika dia telah khat dengan pena. Dia telah berkataba jika dia telah menulis dengan pena. Lima fihi min ijtima'il kalimati wal hurufi. Perkara di dalam penulisan itu ada sesuatu yang mana sesuatu itu berupa perkumpulan kata-kata dan huruf-huruf. Qala Abu Hayyan, telah berkata Imam Abu Hayyan, wa la yasihu an yakuna mushtaqan min al-katbi. Tidak sah kata al-kitab itu diambil dari kata al-katbi, li'anna al-masdara la yushtaqu min al-masdari, karena sungguhnya masdar itu tidak bisa diambil daripada masdar. Wa ujiba bi anna al-mazida yushtaqu min al-mujarradi, dan hal ini dijawab bahwasanya sesungguhnya yang mazid itu bisa diambil daripada yang mujarrad. Wasilahan, dan secara istilah Alkitab itu artinya adalah ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi, adalah jumlah tertentu yang mana merupakan sebagian daripada ilmu. Wa yu'abbaru anha bil babi wa bil fasli aidan, dan kata Alkitab itu juga bisa diungkapkan untuk bab dan fasal juga. Fa in jama'a baina salasati, akan tetapi jika ketiga perkara tersebut berkumpul, yaitu kitab, bab dan fasal, kila, maka pendefinisiannya dikatakan sebagian ulama, al-kitabu ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliban. Kitab itu merupakan nama untuk sejumlah ilmu, untuk sebagian daripada ilmu yang mencakup bab dan fasal dan masalah-masalah. Ini secara kebiasaannya, dia mencakup bab, fasal, dan masalah-masalah. Wal babu ismun li jumlatin mukhtasatin minal kitabi. Nah, kalau bab ini lebih di bawah lagi. Dia adalah nama untuk jumlah tertentu daripada sebagian kitab. Mustamilatin, dia mencakup ala fusulin wa masaila ghaliban. Biasanya dia mencakup beberapa fasal dan masail, yaitu beberapa masalah. Wal faslu ismun li jumlatin mukhtasatin binal babi mustamilatin ala masaila ghaliban. Sedangkan fasal itu lebih di bawah lagi. Dia adalah nama untuk jumlah tertentu yang merupakan sebagian daripada bab, yang dia biasanya mencakup beberapa masalah. Dia biasanya mencakup masail. Wal babu lughatan ma yatawassalu minhu ila ghairihi. Bab secara bahasa adalah sesuatu yang menjadi penghubung dari sesuatu tersebut kepada sesuatu yang lain. Wal faslu lughatan al hajizu baina syai'aini. Fasal secara bahasa artinya adalah pemisah antara dua perkara. Wal kitabu luhuna khabaru mubtada'in mahzufin mudhafun ila mahzufaini kama qadartuhu. Perkataan kitab di sini adalah khobar untuk mubtada yang dimahzuf, yang khobar tersebut dimudafkan kepada dua kata yang dimahzuf, sebagaimana yang telah saya takdirkan. Wa kadza yukaddaru fi kulli kitabin aw babin aw fasilin bihasabi ma yaliqu bihi. Dan begitu juga pada setiap kitab atau bab atau fasal itu dapat ditakdirkan sesuai sesuatu yang cocok untuk kitab atau bab atau fasal tersebut. Wa iz qad alimta zalika falahtiyaja ila taqdiri zalika fi kulli kitabin aw babin aw faslin ikhtisaran. Dan jika engkau telah mengetahui hal tersebut, pentakdiran tersebut, maka tidak perlu kepada pentakdiran tersebut,
kepada penjelasan terhadap pentakdiran tersebut pada setiap kitab atau bab atau fasal untuk meringkas. Wa taharatu lughatan, dan taharah secara bahasa, an-nazafatu wal khulusu minal adnasi adalah bebersih dan berlepas daripada kotoran-kotoran. Hisyatan kanat di dalam manuskrip di dalam teks yang lain, kal anjasi atau ma'nawiyatan kal uyubi. Baik kotoran tersebut adalah kotoran yang konkret seperti najis-najis atau berupa kotoran yang abstrak seperti penyakit-penyakit hati. Yuqalu tahura bil ma'i, maka dapat dikatakan dia telah bersuci dengan air. Jadi kalau yang hissi, yang konkret. Wahum qaumun yatatahharuna ay yatanazzahuna anil aibi. Dan juga dapat dikatakan ini kalau untuk yang maknawi, untuk yang kotoran-kotoran yang abstrak, maka dapat dikatakan itu adalah suatu kaum yang mereka itu bersuci. Artinya adalah mereka bersuci daripada penyakit hati. Wa amma fi syar'i, adapun di dalam syariat, waqtulifa fi tafsiriha, maka diikhtilafkan di dalam pentafsirannya. Di dalam pentafsiran taharah wa ahsanu ma qila fihi, adapun pendapat yang paling bagus di dalam pendefinisiannya, innahu irtifa'ul man'i al-murattabi 'alal hadasi wan najasi, sesungguhnya taharah itu merupakan pengangkatan terhadap pencegah yang diakibatkan oleh hadas dan najis. Fadkhulu fihi ghaslu zimmiyati wal majnunati, maka masuk di dalam pendefinisian tersebut oleh mandinya orang kafir, wanita kafir zimmi, dan juga wanita yang gila, liyahillani lihalilihimal muslimi, agar keduanya itu halal untuk pasangannya, untuk suaminya yang muslim. Fa innal imtina'a minal wat'i qad zala, karena sesungguhnya pencegah untuk berhubungan badan sungguh telah hilang. Wa qad yuqalu, dan hal ini bisa dibantah, innahu laisa syar'iyan, sungguhnya pendefinisian ini bukanlah pendefinisian yang tepat, pendefinisian syariat yang tepat. Ini enggak tepat pendefinisian ini kalau ingin dikatakan ini adalah pendefinisian taharah secara syariat. Li'annahu lam yarfa' hadasan wa lam yuzil najisan, karena sesungguhnya dia tidak mengangkat hadas dan juga tidak menghilangkan dan juga tidak mengangkat najis. Wa kadzalika fi ghusli maiti, dan begitu juga dikatakan di dalam mandinya seorang mayit, dia adalah memandikan mayit. Fa innahu azalal man'a minas sholati alaihi, karena sesungguhnya memandikan seorang mayit itu dia telah menghilangkan, fa innahu azalal man'a minas sholati alaihi walam yuzal bihi hadasun wala najasun, karena sesungguhnya mandinya mayit itu dia telah menghilangkan pencegah untuk mensolatinya. Akan tetapi hadas dan najisnya itu tidak dapat dihilangkan, tidak terhilangkan dengan mandinya tersebut. Bal huwa takrimatul lil maiti, akan tetapi memandikan mayit itu merupakan suatu penghormatan untuk mayit. Waqila hiya fi'lu ma tustabahu bihi salatu, dan dikatakan oleh sebagian ulama pendefinisian taharah itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi salatu, suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan tersebut salat diperbolehkan. Wa tanqasimu ila wajibin ka taharati anil hadasi wa mustahabin ka tajdidil wudu'i wal ghusl masnunati. Dan taharah itu terbagi menjadi yang wajib seperti taharah seperti bersuci dari hadas, dan juga taharah yang mustahab yang sunnah seperti memperbarui wudu dan juga mandi sunnah. Sumal wajibu yang qasimu ila badaniyin wa qalbiyin, kemudian taharah yang wajib itu terbagi kepada yang badani dan qalbi. Fal qalbi, adapun yang qalbi, kal hasadi wal ujbi wal riya'i wal kibari, seperti hasad yaitu iri, dan ujub yaitu berbangga diri, wariya'i dan pamer, wal kibri dan sombong. Qala al-Ghazali ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardu ainin yajibu ta'allumuhu. Telah berkata Imam Ghazali, apa yang beliau katakan, ma'rifatu hududiha, mengetahui pendefinisian hasad, ujub,
riya, kibir, dan sebab-sebabnya dan obatnya dan pengobatannya itu adalah fardu ain yang wajib untuk mempelajarinya. Wal badaniyu imma bil ma'i aw biturabi aw bihima kama fi wulughil kalbi aw bi ghairihima kal hirrifi fi dibaghi. Adapun yang badani itu bisa dengan air atau dengan turab atau dengan keduanya sebagaimana di dalam jilatan anjing atau dengan selain keduanya, tidak dengan keduanya, kal hirrifi seperti menggunakan sesuatu yang menyengat, fid dibaghi di dalam menyamak, au bi nafsi kan kila bil khamri khallan atau dengan sendirinya seperti perubahan khamar, perubahan miras menjadi cuka. Wa qawluhu al-miyahu, dan perkataan musannif Imam Abi Syuja al-miyahu, jam'u ma'in. Miyah itu adalah jamak dari kata ma'in. Wal ma'u mamdudun 'alal afsahi, dan ma' itu mamdud dimatkan berdasarkan pendapat al-afsah yang paling fasih. Wa asluhu mawahun, dan asal kata al-ma' adalah mawahun. Asal kata ma' adalah mawahun. Taharakatil wawu wan fathah ma qablaha faqulibat alifan. Wawunya berharokat dan sebelum huruf waw itu difathahkan, kemudian wawunya itu diganti menjadi alif. Summa ubdilatil ha'u hamzatan, kemudian huruf ha-nya diganti menjadi hamzah, jadi ma jadi. Wa min ajibi lutfillahi ta'ala annahu aksara minhu, dan yang merupakan suatu hal yang menakjubkan daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuat banyak air, membuat air itu banyak, walam yuhwij fihi ila katsirin mu'alajatin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat air itu banyak keperluan untuk proses. Jadi nggak butuh banyak proses di dalam menggunakan air. Pakai aja, nggak perlu diolah segala macam. Intinya nggak membikin air itu membutuhkan proses yang banyak. Karena kenapa? Li'umumil hajati ilaihi. Karena hajat, yaitu kebutuhan kepada air, itu bersifat publik. Lalu selanjutnya, allati yajuzu tathhiru biha, yang mana sah, dan juga bisa diartikan yang mana boleh bersuci dengan air tersebut. Ay bi kulli minha anil hadasi wal khabasi, dengan seluruh air bersuci dari hadas dan khobas.